Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى قيام الساعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus DKM Masjid Imanuddin yang saya muliakan, serta hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah dalam arti yang sebenar-benarnya ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh berjamaah dan juga thalabul ilmi yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan setiap umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Sambil menunggu loading dari laptop saya yang sedikit lambat ya. Ini responnya saya kurang tahu ya. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas betapa pentingnya al-fiqhul akbar yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, yaitu fikih yang paling besar. Fikih terbesar itu adalah tauhid ya. Jadi kalau ibarat sebuah bangunan ya, atau katakanlah masjid ini ya, maka inti dari masjid itu ada di mihrab ini ya, dimana disitulah sholat dilaksanakan dan dikomandoi oleh imam ya. Ketika sholat Jumat pun di situ ada mimbar, dan mimbar itu biasanya tempatnya juga di mihrab. Nah, ini disebut sebagai al-fiqhul akbar, yaitu fikih yang memayungi semua fikih yang ada. Oleh karenanya pembahasan atau kajian tentang tauhid ini adalah merupakan kajian yang sangat-sangat krusial ya. Karena bagaimanapun kualitasnya atau berkualitasnya, hebatnya ibadah seseorang ya, ketika dia tidak memahami esensi daripada ibadah itu ya. Karena kemarin kita sudah bahas di Bani Umar bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul diorientasikan ya, ditujukan hanya kepada satu-satunya zat yang memang layak untuk kita mengabdi kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada tauhid ya. Ketika seseorang melaksanakan ibadah dan kemudian orientasinya ya tidak lurus ya, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sehebat apapun itu ibadah tidak akan bisa tercapai tujuannya, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kita sudah bahas kemarin mungkin yang hadir di Bani Umar, mukhlishina lahuddin. Ya. Nah, itulah inti daripada tauhid. Ya. Ketika seseorang memurnikan niatnya, memurnikan motifnya dalam beribadah, ya, maka disitulah sejatinya seseorang sedang bertauhid, ya, menapak kepada satu tingkat di mana dia tidak pernah berpikir kecuali Allah, tidak pernah bertindak kecuali karena Allah, tidak pernah melakukan aktivitas apapun kecuali diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada embel-embel yang lain, ya, yang hendak mempengaruhi misi daripada tauhid dan keikhlasannya itu, maka dia kesampingkan semuanya. Dan ini merupakan satu tugas yang amat sangat sulit. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa tauhid itu adalah ilmu dasar, justru menurut saya itu adalah ilmu yang paling tinggi. Ya. Kan ada tingkatan dalam kita mengabdi kepada Allah, ya. Apa yang disebut sebagai syariat, ya. Kemudian apa yang disebut sebagai hakikat, dan apa yang disebut sebagai makrifat. Itu urutannya. Syariat itu adalah fikihnya. Ketika seseorang melaksanakan Allahu Akbar, sholat subuh tadi, ya, dan dia mengikuti aturan-aturannya dari sisi syarat dan rukunnya, itulah syariatnya. Dan ini levelnya ibarat kita berada dalam level masyarakat secara umum, itu adalah level awam. Orang-orang yang mengikuti prosedur yang wajar dan reguler, yang biasa. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang biasa, maka level yang dia dapat pun akan biasa. Nah, tapi ketika seseorang sudah sampai kepada tataran minimal tadi, ya, meningkat kepada level yang kedua, tahapan yang kedua, ya, yang disebut sebagai hakikat, maka ketika Allahu Akbar itu, ya, dia yakini sebenar-benarnya bahwa yang paling besar hanyalah Allah. Yang paling berkuasa hanyalah Allah. Yang bisa melakukan segala hal hanyalah Allah. Saya ini presiden misalnya, saya ini menteri, ya. Tetapi kebesaran saya tidak akan ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah. Maka ketika seseorang sudah mencapai level hakikat daripada Allahu Akbar itu, maka termanifestasikan melalui tindakan dan perilakunya, di mana dia menjadi orang yang betul-betul tawadhu kepada Allah. Dia tidak pernah congkak dan sombong. Dia merasa bahwa apa yang didapatkannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Ini baru satu Allahu Akbar, katakan. Belum lagi ketika kita sudah memasuki tahapan-tahapan daripada sholat yang lain. Nah, maka inilah yang disebut sebagai esensi, dan esensi itu sama dengan hakikat. Ketika seseorang mencapai level hakikat ini, maka dia tidak akan berpikir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kemarin juga jelaskan, ya, bahwa kalau orang ketika melakukan segala sesuatu, ya, yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak akan baperan. Dia tidak akan mudah untuk dipengaruhi buruk. Dia tidak akan mudah untuk goyah. Dia tidak akan mudah untuk kemudian menyerah. Ya. Sekalipun bisa jadi apa yang dilakukannya tidak diapresiasi oleh manusia. Termasuk ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu sudah sekian lama mendampingi suami tapi masih dibentak-bentak juga. Ya. Kadang-kadang kesal juga kan. Ya. Kalau, ya, apa yang ada di mindset kita hanya karena manusia, maka pasti akan terjadi keributan di situ. Akan terjadi percekcokan di antara suami istri. Ya. Karena apa? Istri merasa disakiti oleh suami. Dan itu yang kerap kali terjadi, Pak. Ya. Maka saya kemarin contohkan juga, pernah saya sampaikan di sini, Imam Ahmad bin Hanbal itu berkali-kali saya contohkan. Karena memang seperti itu. Nah, kalau kita, ya, hidupnya itu, ya, didikte oleh manusia, ya, dipengaruhi, ya, dihegemoni oleh manusia, ya, maka yang terjadi adalah kita akan terkooptasi oleh manusia itu sendiri. Padahal tidak semua manusia itu mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Ya.
Jangankan orang lain, bisa jadi orang yang paling dekat kepada kita sekalipun. Bisa saja kemudian justru dia mengarahkan pada hal-hal yang negatif. Maka tauhid itulah seperti itu. Bagaimana memurnikan, membersihkan, mensterilkan pikiran kita, jiwa kita, hati kita, bahkan denyut jantung, detak jantung dan denyut nadi kita ini diarahkan kepadanya. Nah, ketika itu terjadi, maka hakikat akan kita dapatkan. Dan ketika hakikat didapatkan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, pasti akan berpengaruh secara positif. Saya pernah sampaikan contoh. Kita melihat tai lalat, mau lihat dengan cara syariat atau cara hakikat, silakan. Nanti hasilnya beda. Kalau kita lihat tai lalat itu dalam perspektif syariat, fikih shoghir atau fikih kecil, apa yang bisa Bapak dan Ibu lihat? Benda hitam berbulu jelek, tidak menarik, betul nggak? Ya. Kalau kita lihat, apalagi kita ngelihatnya dengan menggunakan mikroskop. Saya ingin tahu ya, apa sih sebenarnya tai lalat itu? Maka kemudian diteliti. Dilihat dari sudut pandang kita sebagai seorang syari atau ahli syariat atau fikih biasa, orang awam, maka terlihat itu adalah benda hitam yang menempel kepada wajah seseorang atau tubuh seseorang, warnanya hitam dan berbulu serta jelek. Tetapi coba, jangan lihat itu semata-mata sebagai benda hitam, tapi lihat secara komprehensif. Dan ketika penglihatan yang komprehensif itulah hakikat akan muncul, akan didapatkan. Kita lihat ya, tai lalat itu dalam satu kesatuan wajah dari orang yang memiliki tai lalat itu. Maka dari benda hitam yang berbulu yang jelek itu berubah menjadi sesuatu yang indah, karena dengan tai lalat itulah paras, cantik dan gantengnya semakin lebih. Betul? Itulah hakikat. Maka orang kalau melihat dengan hakikat nggak ada matinya. Pandemi ini syariatnya gimana? Jelek ya? Nggak ada orang bilang secara syariat, wah pandemi itu bagus sekali itu, ya. Nggak ada, kecuali ya orang yang memang mengambil keuntungan, ya. Karena online semakin luar biasa, maka siapapun yang berusaha di bidang ini ya, itu mengeruk keuntungan. Ya, bukan itu ya. Tapi secara menyeluruh ya, kalau kita mau presentasikan, bisa jadi 99,9% seluruh manusia di muka bumi memandang bahwa pandemi COVID-19 ini adalah hal yang buruk. Itu pandangan syariat. Sekarang coba kita rubah. Pandangan itu jangan semata-mata pandangan syariat, perspektif syariat, tapi perspektif hakikat dari apa yang terjadi ini, dan coba hubungkan dengan diri masing-masing, keluarga masing-masing, dan kalau bisa memungkinkan secara kolektif dihubungkan dengan masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia ini. Minimal kepada diri kita dulu lah, coba kita memandang itu dalam perspektif hakikat. Ya. Seseorang ya, ketika melihat pandemi tapi melihatnya dari sisi syariat akan berpikir bahwa ini merugikan secara ekonomi, merugikan secara politik, merugikan seluruh aspek kehidupan. Tapi dicoba melihat dari sisi hakikat dari apa yang terjadi, minimal untuk diri kita sendiri. Ini yang saya contohkan, misalnya pernah saya sampaikan di sini kepada orang yang beri oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih, penyakit ya yang menahun. Nah, dia merasa bahwa sakitnya itu tidak mengganggu apapun aktivitasnya. Ya. Karena dia punya satu prinsip bahwa ya, sakit yang dia derita, ya, krisis ya yang sedang terjadi ini ya, itu bisa jadi merugikan orang lain, tapi justru orang tersebut mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain.
Mungkin kalau saya bicara seperti ini sesekali ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa menemukan apa itu. Itulah hakikat sebenarnya. Nah, misalnya ada seseorang yang tadinya tidak pernah berkumpul dengan keluarganya, karena memang amat sangat sibuk di luar, tidak pernah pulang ya. Tetapi karena situasi ini, dia harus bekerja dari rumah. Justru kemudian dia melihat betapa ternyata seorang istri itu luar biasa kerjanya. Selama ini dia kurang menghargai istrinya, seolah-olah bahwa yang paling berperan adalah dirinya, karena dialah yang menentukan ya, hitam putih daripada keluarga itu. Tanpa ada dirinya tidak akan eksislah keluarga itu. Begitu dia berada di rumah melihat betapa kinerja seorang istri itu sungguh luar biasa ya. Karena kerja istri fisik, lahir dan batin. Kalau kita laki-laki kerjanya kan kerja fisik, yang dihadapi biasanya orang pintar semua, yang dihadapi benda-benda mati yang mudah diotak-atik. Ya, kita di kampus ya, saya ngadapi TU-nya sudah pintar, apalagi dosen-dosennya, kaprodinya sudah pintar, apalagi pak rektor kita. Ya. Sudah pintar semua. Sekarang seorang istri menghadapi anak usia balita dan dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang membahayakan, dan itu terjadi setiap hari. Sehingga kemudian jantung istrinya ini bermasalah ya, kalau dia bukan seorang yang kuat. Kalau yang menghadapi adalah seorang suami, maka dari situlah kemudian Allah memberikan hikmah melalui hakikat daripada satu kehidupan, bahwa ternyata menjadi seorang istri jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita bayangkan. Maka dari situlah muncul ya, mawaddahnya menjadi lebih tinggi, rahmahnya menjadi lebih dalam kepada sang istri. Ya. Ada juga ya, saya dulu merasa bahwa ketika pertama kali lockdown itu adalah satu hal yang menyedihkan ya. Tapi kemudian ya, setelah saya rasakan ya, dengan lockdown itu kita ngajinya tambah banyak gitu ya, murojaahnya tambah banyak ya. Kemudian baca bukunya tambah banyak ya. Kemudian apalagi kita tafakurnya, kontemplasinya lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sebelumnya. Nah, dan ini yang seringkali orang tidak sadari ya. Dan bisa jadi ya, saya sering kali sampaikan bahwa mahabbah dan cinta Allah itu justru diberikan pada saat seperti ini jauh lebih dibandingkan ketika situasi dan kondisi normal. Kita tidak tahu kan Pak, apa yang Allah ya, rencanakan, apa yang Allah lakukan sekarang. Nah, apa dengan pandemi ini ya, kemudian Allah ya semakin membenci kita belum tahu. Bahkan kalau kita meyakini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, maka orang ini diberi musibah ya. Kita tidak tahu Pak ya, apakah ini skenario Allah untuk menciptakan atau mendekatkan level kita, mendekatkan derajat kita kepada Allah. Dan saya yakin seperti itu ya. Karena memang banyak sekali ayat-ayat yang mendukung itu. Semakin orang diuji, semakin orang dicoba, semakin orang ya mendapatkan hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan ya, bahkan menyusahkan ya. Ya, itu orang tersebut ya justru semakin tinggi tingkatannya, derajatnya di hadapan Allah, dan mahabbah Allah itu semakin kuat kepadanya. Nah, inilah mengapa kemudian ya, ketika kita melihat sesuatu semata-mata dalam perspektif syariat, itu adalah pandangan atau perspektif yang masih belum utuh, maka harus ditingkatkan kepada hakikat tadi. Nah, ketika sudah mencapai level hakikat dan kemudian menjadi satu hal yang melekat di dalam mindset kita selama hidup kita, itulah nanti orang akan mencapai level yang lebih tinggi lagi, yaitu makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah contohkan kalau tidak salah ya, orang kalau levelnya syariat itu ada di lantai bawah, lantai dasar. Yang dia lihat adalah atap bangunan itu dan pandangan di jendela, dan di luar itu hanya sebatas ya melihat pepohonan dan pemandangan orang yang lalu lalang, sangat terbatas. Tapi ketika dia
menapaki level yang lebih tinggi, mencapai kepada level hakikat, katakanlah. Dia ada di lantai ke-7. Lantainya di situ ada 8, katakanlah. Dia sudah ada di lantai ke-7. Seseorang ketika ada di lantai ke-7, apa yang bisa dia lihat? Di samping atap bangunan, ketika dia memandang keluar, ya, pandangannya lebih luas atau lebih sempit dibandingkan yang lantai 1. Pandangannya akan jauh lebih luas. Dia akan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang ada di lantai bawah. Lantai bawah hanya melihat orang lalu lalang. Dia bahkan bisa melihat gedung-gedung di sampingnya yang menjulang tinggi, ya, pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di sekitarnya yang tidak dilihat oleh orang yang ada di lantai 1. Nah, begitu mencapai ma'rifat itu ibarat kata kita ada di puncak dari bangunan itu, di atas atap daripada bangunan itu, maka kita akan bisa melihat ke atas, akan bisa melihat ke samping, akan bisa melihat ke bawah. Semua sudut itu bisa dilihat. Kalau kita simbolkan atas itu adalah Allah, ya. Maka apa yang terjadi kepada orang ini? Ya, orang ini akan melihat sesuatu, ya, itu lebih bijaksana, akan melihat bagaimana sikap orang ini, ya, adalah sikap orang yang tidak semata-mata gampang menjas, mengklaim, memvonis dan lain sebagainya. Karena apa? Pandangannya itu adalah pandangan yang amat sangat luas. Nah, ini mungkin sebagai prolog, ya, saya sudah masuk ke ini anwa'ut tauhid alladzi da'at ilaihi rasul. Kita akan bicara tentang macam-macam tauhid yang didakwahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para Rasul maksudnya, termasuk Nabi Muhammad. Tsumma tauhidu alladzi da'at ilaihi Rasulullah wa nazalat bihi kutubahu nau'ani. Tauhid itu ada 2. Tauhidun fil itsbat wal ma'rifah, ya, yaitu yang pertama adalah tauhid menetapkan, ya, dan mengenalkan makrifat tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, wa tauhidun fit talabi wal qasdi, yaitu tauhid dalam kerangka untuk meminta, ya, memerintahkan dan supaya orang menuju ke sana. Ya, baik, kita jelaskan, ya. Mungkin kalau tidak dijelaskan, ya, tidak akan sampai ke sana. Yang pertama, tauhidul itsbat wal ma'rifah. Para rasul termasuk Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini membawa 2 tauhid itu. 2 macam tauhid itu. Yang pertama adalah tauhid peneguhan dan penetapan, ya, dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itsbatu haqiqati dzatir Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Yang pertama adalah tauhid meneguhkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, perbuatannya, dan nama-namanya. Nah, ini kalau dijabarkan satu persatu nggak habis waktunya. Ya, waktu kita terbatas sekali. Ya. Nah, mungkin saya contohkan saja yang tadi, ya, yang mudah. Ya. Kalau kita bicara tentang hakikatu dzatir Rabbi, ya, itu kita tidak akan bisa mencapai hal tersebut kalau digunakan nalar. Kalau menggunakan nalar. Maka untuk mencapai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperkenankan dengan dalih apapun, dengan motif apapun, dengan tujuan apapun menggunakan akal kita. Nah, karena pasti tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah sampai. Orang mau mencapai, ya, angkasa luar, bulan, tapi yang dia gunakan odong-odong. Sampainya kemana kira-kira? Paling-paling keliling desa itu, banter-banternya tetangga desa. Ya. Sama ketika kita, ya, ingin mencapai sesuatu yang tidak terbatas menggunakan sesuatu yang terbatas. Sampai nggak kira-kira? Nggak bakalan sampai, ya. Maka kalau untuk urusan kayak begini, ya, sudah cukup kata Imam Ali yang diikuti. Pernah saya sampaikan juga di Bani Umar kalau tidak salah. Imam Ali pernah ditanya, "Wa hal tara rabbaka?" Apakah engkau melihat Tuhanmu? Ya. Nah, Imam Ali dengan tegas menjawab, "Wa kaifa a'budu ma la ara?" Bagaimana saya menyembah yang tidak saya lihat? Nah, ya. Wah, sahabat yang lain terheran-heran, "Wa kaifa tara?" Bagaimana caramu melihat Tuhan? Nah,
Dengan lugas Imam Ali menjawab, la tarahul uyun bimusyahadatil ayan walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala telanjang termasuk akal kita, tapi hanya bisa dilihat oleh hati yang beriman. Cukup diimani, Pak. Ya, nanti ketemu. Begitu kita ya Allah, iya ya. Kemarin saya dikasih COVID-19, saya sendiri itu. Oh, ternyata hikmahnya luar biasa. Ya, salah satu hikmah yang luar biasa itu adalah saldonya semakin banyak gitu kan. Ya. Karena banyak yang transfer gitu. Yang tadinya nggak peduli karena saya sehat itu, karena tahu satu keluarga kena semua itu pada nanya ya rekening istri saya. Ya. Jadi yang banjir rekening istri saya. Ya. Kalau saya tetap kekeringan ya, karena dianggap saya nggak bertanggung jawab ya. Kalau urusan rekening kan istri gitu yang pegang gitu ya. Ya Allah, saya kemudian berpikir iya ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Allah ya memberikan semuanya. Tetangga-tetangga itu yang namanya kiriman-kiriman buah, kiriman sayur, kiriman sembako ya, itu sampai istri saya bingung ya, akhirnya dibagi-bagi juga, balik lagi ya, ngasih tapi dikasih lagi gitu, saking penuhnya itu rumah ya. Kalau kita berpikir seperti itu, iya ya, terlihat buruk ya, tapi ketika kita nikmati ya, itu menjadi indah. Itu barangkali yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sakit beliau itu dianggap sebagai nikmat. Beliau sudah menikmati rasa sakit. Orang kalau sudah pada level makrifat tadi itu Pak ya, itu bahkan sesuatu yang sakit menurut orang lain dianggap sebagai nikmat. Dan itu bisa terjadi ya. Ya, sama seperti keyakinan seseorang kepada Allah yang sudah mencapai pada level yang paling tinggi ya, itu dia pasti tidak akan pernah goyah apapun yang terjadi kepada dirinya ya. Ya. Ini kan ada cerita Ibrahim bin Adham itu ya, ya. Dia itu orang ya, ya yang paling tawakal kepada Allah, yang paling yakin kepada Allah ya. Ya. Suatu ketika ya, beliau ingin menguji ya. Ini kalau dalam tanda petik sedikit kurang ajar kepada Allah ini. Benar enggak Allah itu memberikan rezeki kepadaku dimanapun dan situasi apapun? Saya pengen coba. Di mana menurut akal manusia ya, rezeki itu enggak mungkin sampai. Ini kan sedikit kurang ajar kalau tanda petik kalau kita ya yang melakukannya. Tapi jangan ditiru Pak ya. Nanti mati beneran itu ya. Ya. Jadi Ibrahim bin Adham akhirnya apa? Pergi ke padang pasir ya, ke gurun ya, ke satu tempat di mana di situ tidak ada siapapun. Ya. Jauh dari mana-mana, bermil-mil dari penduduk ya. Ada di satu tempat di gurun di mana tidak ada ya kemungkinan sedikit pun, karena itu bukan daerah yang biasa dilewati oleh manusia. Ya. Dia ingin mencoba, benar nggak Allah itu kasih rezeki, ya, memberikan rezeki kepada saya, bahkan pada satu tempat di mana menurut pandangan akal manusia tidak mungkin itu terjadi. Maka dia kemudian pergi ke gurun itu di satu tempat yang sangat jauh terpencil dan itu bukan daerah yang biasa dilewati manusia. Dia kemudian di situ, ya, duduk gitu ya. Ya sambil berzikir tentu saja. Ya Allah, bukan apa-apa ya Allah ya. Saya sih sebenarnya yakin dari awal ya. Tapi saya ingin membuktikan ya, ingin menyampaikan kepada semua manusia yang tidak yakin kepadamu. Saya akan buktikan nanti dan ini menjadi catatan saya. Saya ini nggak ada siapa-siapa di sini. Ya. Hanya kau yang ada di sini. Ya. Akhirnya dia di situ. Ya nggak langsung memang satu hari dia tahan lapar itu. Nggak bawa apa-apa. Nggak bawa minum, nggak bawa makanan. Nah, beberapa hari kemudian dia nggak kuat fisiknya, hampir pingsan. Ketika hampir pingsan itu, ya, tahu-tahu, ya, dia melihat dari kejauhan ada titik-titik berjalan itu. Ada kafilah, tumben ada kafilah nyasar ke sini katanya. Semakin lama, benar itu Pak, kafilah datang. Padahal itu bukan tempat di mana orang biasa lewat. Begitu dengar agak dikit tambah dekat, ya.
dia sayup-sayup mendengar, wah kita kesasar nih, kita kesasar gimana ini ya. Kita nggak bisa ini sampai ke tujuan nyasar begini katanya. Ya. Akhirnya sampai di dekat Ibrahim bin Adham yang hampir pingsan itu, tapi masih sadar. Ya. Wih, ada orang di sini. Daerah kayak begini ada orang di sini. Didekati, ya. Wah, ini orang hampir pingsan, tapi kelihatannya belum pingsan ini. Kasih minum, kasih minum. Begitu mulutnya mau dibuka, Ibrahim bin Adham nggak mau dibuka. Nggak. Saya ingin membuktikan, ya, bahwa ya kalau memang Allah ingin membukakan mulut saya, karena Allah kasih rezeki berupa minuman, nanti buka. Ya. Dia tahan, pura-pura dok. Dikatupkan di mulutnya. Wah, ini orang pingsan tapi kok kuat sekali ini ya. Akhirnya teman, nih, sini, saya nggak kuat sendirian. Bantu ini. Akhirnya dibantu, mulutnya dibuka, terbuka. Kasih air minum.